Sekarang ada yang ulangan, ada yang juga tugas ulangan. Nah, itu bisa berbeda. Mana orang yang sudah belajar dan mengajar. Mungkin orang yang sudah belajar tadi itu orang yang tahu. Orang yang mungkin malas-malasan tidak belum belajar mungkin tidak tahu. Nah, bisa dipastikan itu berbeda. Jadi bisa dipastikan kalau tahu itu merupakan paling penting. Nah, sekaligus tahu itu merupakan anjuran yang sudah dilaksanakan sekaligus diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau bersabda, wahai umat-umatku, bangunlah kalian pada saat kalian sebelum melaksanakan ibadah makan atau pada saat ingin sahur. Sesungguhnya pada saat sahur itu terdapat keberkahan di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dapat dipastikan jika kita mengikuti sahur itu sama dengan kita mengikuti sunnah ataupun ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Dengan mengikuti sunnah itu sama dengan kita mendapatkan pahala sekaligus kita tidak mendapatkan kerugian. Jadi ada yang tahu kerugian sunnah apa? Yang kamu sebutkan tadi? Jadi kalau kita kan sebenarnya kalau dikerjakan aku bukan pengertian apa ya? Bukan salah bukan, tapi lebih rugi. Ya tindakan yang Rasulullah lakukan itu, ya pastinya mendapat pahala. Setiap ditinggalkan itu mendapat kerugian. Karena mengapa setiap tindakan yang dilakukan Rasulullah itu mungkin tidak datang 2 kali di kemudian hari. Jadi setiap sunnah apapun yang diperintahkan Rasulullah itu wajib dilaksanakan ataupun harus dilaksanakan agar kita tidak dapat kerugian. Nah, selanjutnya ada keutamaan ataupun keberkahan yang ada di dalam sahur ini tadi. Nah, salah satunya tadi itu menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW. Dengan kita bangun sahur itu sama dengan kita menjalankan sunnah sekaligus mendapatkan pahala. Jika kita tidak menjalankan sahur, kita tidak berdosa, melainkan kita rugi. Karena mengapa? Jika tidak sahur itu kita dapat pahala, itu rugi. Sekaligus pas kita puasa melaksanakan, nah itu lemas badan jadi itu boleh belajar semangat, sekolah malas, ujung-ujungnya apa? Kasihan. Nah, itu bisa jadi. Nah, jadi saya bilang kalau orang tua kamu nyuruh kamu sahur, bangun sahur, itu bangun. Jangan ditunda-tunda dulu. Jangan kan bangun sahur, aku bangun malam di sepertiga malam dengan HP dulu, dengan game dulu, pusing dulu. Kita instan baru nak sahur. Nah itu sebenarnya tidak salah. Cuma waktunya ada di depan. Contohnya kamu bangun sahur dulu, cuci muka, wudu, makan. Nah, makan gosok gigi. Nah, sudah gosok gigi. Nah, kamu ibadah dulu tersubuh kan. Jadi itu, ya, baca tadarus, baca Al-Quran. Nah, paling tidak itu bolehlah kamu selesai. Sampai subuh jadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Salah satu keberkahan dan manfaat yang pertama. Nah, yang kedua, sahur itu juga melatih kita secara fisik dan mental dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Nah, yang kamu jelaskan tadi, orang yang sahur sama orang yang sahur itu dapat bisa perbedaan. Jadi jangan mentang-mentang kamu yang sahur kamu sombong ke kawan kamu. Teman-teman yang sahur kamu sebelah paling hebat, kamu bisa jalankan puasa atau makan atau minum. Justru itu menjadi sebuah kerugian untuk kamu. Nah, selanjutnya keberkahan yang ketiga, dengan sahur itu melatih kita untuk terbiasa bangun malam atau bangun sepertiga malam, bangun dini hari. Jadi mungkin di antara ini kawan-kawan atau ada sekalian yang biasanya sering bangun telat kesiangan gitu. Nah, dengan sahur itu tadi bisa melatih kita untuk bangun lebih awal atau lebih pagi. Karena mengapa? Sahur itu bukan tentang kita makan dan minum, melainkan kita menjalankan ibadah lain. Contohnya aku sholat tahajud. Nah, selain sholat tahajud, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca orang tua dulu. Bahkan kita bisa menyebabkan kebaikan pada saat kita sudah tahu. Contohnya apa? Kita membantu orang melakukan sahur di masjid, kita membantu keliling ke warung tangguh bagi-bagi makanan sahur yang kita punya. Mungkin ada sebagian saudara kita yang tadi intinya tidak bisa sahur, jadi bisa sahur karena itu kembali makanan. Ya, kurang lebih itu. Nah, selanjutnya
satu sel atau hormon dalam tubuh kamu, salah satu inilah pokoknya yang ada di dalam tubuh kamu itu nyoba kalau keluar kalau kamu tidak makan atau minum. Efek sampingnya apa? Efek samping itu bawa dampak positif, bawa dampak keberuntungan untuk kamu. Itu tadi yang positif, berdampak positifnya. Itu bisa meningkatkan fokus sama konsentrasi kamu pada saat bulan Ramadan. Karena saya orang yang lapar itu fokus sama konsentrasinya lebih tinggi daripada orang yang kenyang. Saya lebih dari sebagai contoh aja, orang kenyang itu rata-rata ngantuk pas disuruh ngapa ya. Sebagai contoh ya, orang udah buku, kamu suruhnya kerja aku, suruh melaksanakan aku, pastinya agak lindung agak bingung. Beda seorang kelaparan, pas kamu suruhnya kerjakan aku pasti langsung sikap. Ya meskipun ya tidak dapat apa-apa sih, paling itu duitnya itu dapat makan. Semangat kan? Beda seorang kenyang, pas kenyang disuruh apa pastinya agak malas, agak gitu, malas. Kurang lebih itu tadi salah satu manfaat dan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Jadi saran abang pribadi, kalau sahur itu menjadikan suatu keharusan untuk kamu, bukan suatu hal yang dianggap sepele, apalagi main-main. Karena ya meskipun di sini ada yang tahan tidak sahur ataupun puasa tidak sahur tapi tahan sampai buka, tapi itu usahakan itu sahur. Karena mengapa? Karena itu tidak pahala. Emang ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Cuman kalau misalnya kamu memang tidak ada lauk, tidak ada misalnya maaf ya, kamu belum ada apa itu, tidak lauk pemakanan kan, kamu lihat aja itu sudah cukup. Kamu minum air putih, kamu berdoa sama Tuhan, semoga ibadah puasa yang kamu jalankan itu bisa berjalan dengan sempurna. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bangun sahur. Lebih pengertian sahur itu pada zaman Nabi itu Nabi melaksanakan sahur itu atas penghormatan terhadap orang-orang miskin. Pada orang-orang miskin itu biasanya menyediakan makanan atau untuk makanan sebelum mereka berangkat kerja. Yang dimana biasanya kan orang-orang miskin atau orang-orang tidak mampu itu berangkat kerjanya sebelum subuh, berangkat subuh balik malam sampai subuh lagi. Nabi menganjurkan ataupun mengatakan dalam puasa untuk mengumpulkan kepada orang miskin. Kurang lebih tadi sedikit penyampaian materi dari aku. Semoga pada adik-adik atau kawan-kawan di sini dapat memahami secara lebih bersama meskipun materi sedikit tentang puasa tadi. Jadi kita mau di bulan Ramadan ini yang bisa dihitung tinggal beberapa hari lagi. Marilah kita menjalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh dan juga dengan penuh ikhlas dan tulus hati. Kita tidak bolong-bolong lagi. Ada yang bolong sih? Tidak bolong. Jujur tidak ada bolong ini. Tidak bolong. Semoga amal ibadah yang selama ini kita jalankan, terutama di bulan Ramadan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kurang lebih tadi penyampaian kalau abang ada salah kata ataupun menyinggung dari adik-adik ataupun kalimat abang yang hilang atau minta maaf, kurang lebih penyampaian dari abang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Syam telah memberikan sedikit ilmu yang didapat dari Saudi Ustaz Joko dan beberapa bulan kami belajar di kampus UIN. Dah faham belum? Apa penting sahur itu dilaksanakan? Pertama, apa tak faham? Bukan salah satu keberkahan ataupun manfaat yang maksudkan tadi menjawab ya, bukan bisa ya, pada tadi saya akan lihat manfaat aja lah, kebaikan menjelaskan kecil kan
salah satu manfaat atau perkataan yang ada dalam Ramadan. Namun, mungkin yang pertama, kalau beberapa perbedaan orang tahu sama tidak tahu kan orang yang tahu kalau sehari-hari dia kalau orang tahu sama tidak tahu beda perbedaannya kalau orang udah tahu kalau orang tahu dan kalau orang yang tahu dia tidak mengenal. Menjelaskan lagi, lembar lagi kita. Dari penjelasan Bang Ilham tadi, saya bisa menangkap manfaat sahur itu mendapat pahala dan menguatkan mental, fisik. Terus perbedaan dari orang yang sahur dan tidak sahur, yaitu kalau misalnya orang yang sahur itu jadinya semangat, apalagi kalau tidak sahur